Tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu, Ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Air wudhu selalu membasahimu, ayat suci ini selalu dikumandangkan. Suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra-putrinya. Oh Ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Air wudhu selalu membasahimu, ayat suci ini selalu dikumandangkan. Suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra-putrinya. Oh Ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangilah seperti menyayangiku. Berilah ia kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah sama-sama kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita tetap istiqomah menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur atas nikmat yang sudah diberikannya kepada kita. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sahabat Amud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, namun lebih khususnya keutamaan seorang ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surah Luqman pada ayat yang ke-14. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibumu yang telah mengandungnya dalam keadaan letih bertambah letih, dalam keadaan susah bertambah susah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Oleh karena itu, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah tempat kamu kembali. Hadirin kaum muslimin, sahabat Amud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara kita tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Namun lebih fokus pembahasan kita tentang keutamaan seorang ibu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, ayah, bunda kita, maka satu segi positifnya, kalaulah kita tidak pandai berbakti kepada kedua orang tua kita, maka akan menjadi tertutup rapatnya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada kedua orang tua itu menyertai. Dalam arti kata, maka perintah Allah kita taati dan juga perintah orang tua wajib kita ikuti. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya kedua orang tua kita. Maka sesungguhnya apapun aktivitas kita, kalau itu sudah bertentangan dengan perintah, bertentangan dengan kemauan orang tua, itu perlu kita kaji. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, mari sama-sama kita sejenak untuk menyimak bagaimana keutamaan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang lebih fokusnya tentang keutamaan seorang ibu. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di dalam sepotong ayat ini, surat Luqman ayat 14 ini, Allah tegaskan kepada kita, dan kami, kata Allah, telah memerintahkan kepada manusia itu hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, terutama kepada ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan susah bertambah susah, dalam keadaan letih bertambah letih, dalam keadaan payah semakin payah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keutamaan yang pertama. Yang kemudian, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun.
Baik, Bapak Ibu Ibunda, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya kedudukan seorang ibu di dalam Islam itu. Bahkan sosok seorang ibu itu mendapatkan hak kemuliaan melebihi dari seorang ayah. Secara syar'i kita mengkaji bahwa sesungguhnya sosok seorang ibu itu mendapatkan perhatian, mendapatkan kemuliaan melebihi dari kemuliaan seorang ayah. Menurut Ar-Razi, seorang ibu itu mengalami 3 fase kesusahan. Ada 3 periode yang dialami oleh seorang ibu dan itu tidak dialami oleh seorang ayah. Yang pertama, fase masa kehamilan. Yang kedua, fase masa melahirkan. Yang ketiga, fase masa menyusu. Bapak Ibu, ayah bunda hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Islam itu memandang bahwa sesungguhnya kredibilitas kemuliaan seorang ibu itu melebihi daripada sosok seorang ayah? Ini alasannya. Karena seorang ibu itu mengalami 3 fase kepayahan di atas kepayahan. 3 periode kepayahan yang dialami seorang ibu itu tidak pernah dialami oleh seorang ayah. Muncul sebuah pertanyaan, Ustadz, kalau begitu apakah sia-sia dengan usaha seorang ayah selama ini? Ayah sudah berangkat pergi, bahkan pulang sore dan bahkan pulang malam, peras keringat banting tulang untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan orang, memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anak. Baik, kalaulah itu hanya sebuah alasan, bukankah betapa banyaknya seorang ibu yang mampu untuk bekerja, berusaha, memenuhi nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang ayah berangkat pagi, juga ada seorang ibu yang demi mempertahankan keluarganya bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, juga mengalami kesusahan yang dialami oleh seorang ayah. Namun secara syar'i pembahasan kita, kesusahan yang dialami 3 fase yang dialami oleh seorang ibu itu tidak pernah dialami oleh seorang ayah manapun. Yang pertama, pada masa fase kehamilan, seorang ibu begitu menjaga masa-masa kehamilan, apalagi di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.